Masih segar? Segar. Masih segar? Masih bisa mengangkat kepala? Oh bisa, berarti luar biasa hasil didikan 2 hari ini. Adik-adik sekalian yang terkasih, siapa yang merasa lewat kegiatan yang Anda jalani dari kemarin pagi sampai saat ini merasa dikuatkan? Entah apapun nih, merasa dikuatkan. Oh, Siti. Siapa yang merasa dikuatkan? Jangan ragu-ragu, ini bagian dari kepemimpinan anak muda. Orang yang berani bisa memimpin itu adalah orang yang juga percaya diri untuk menunjukkan dirinya. Siapa yang merasa dikuatkan? Oke, terima kasih. Siapa yang merasa menemukan sesuatu di dalam aktivitas selama 2 hari ini? Saya nggak tanya menemukan sesuatunya apa, saya cuma pertama nanyakan apakah Anda menemukan sesuatu yang berharga untuk hidupmu. Aku nggak nyuruh mandro, nyuruh ngangkat tangan, maka tangan saya angkat. Nah, oke. Terima kasih. Ini karena kalau di sekolah itu kita ini punya kebiasaan yang kurang percaya diri. Tunjuk jari aja berat sekali gitu. Sedangkan kalau di luar negeri, di Asia bagian tetangga kita saja kalau mau jawab pertanyaan itu mereka itu bukannya tunjuk jari, berdiri lalu ngomong. Makanya mereka terbiasa, terlatih untuk percaya diri. Kita itu tunjuk jari aja, ngangkatnya setengah-setengah. Tunjuk jari ya, tunjuk jari. Kalau kurang 1 ya 5 nih, mantap ya. Baik, adik-adik sekalian, saya juga senang menyaksikan apa yang Anda lakukan selama 2 hari ini. Boleh dikatakan sebagai sebuah transisi. Transisi dari masa yang Anda sendiri juga tidak menginginkan, kami orang dewasa-dewasa, papa mama juga tidak menginginkan, yang namanya pandemi. Ya, pandemi. Tetapi kalau kita mau belajar sesuatu dari ilmu alam, kita bisa belajar sesuatu yang sangat berharga. Dalam ilmu alam itu ada yang namanya gravitasi. Artinya apa itu? Daya tarik bumi. Apakah ada sesuatu yang bisa disalahkan dari daya tarik bumi itu? Ya nggak bisa, wong itu namanya alam. Tetapi banyak orang yang menyangka gravitasi itu sesuatu yang buruk karena segala sesuatu ketarik ke bawah. Tidak buruk. Justru sekarang bagaimana kita sungguh bisa menjadi orang-orang yang bisa menyiasati gravitasi itu. Orang itulah yang akan menjadi orang-orang hebat. Tahu bagaimana menyiasati gravitasi. Kalau naruh ceret ya tidak di bawah, tapi diangkat supaya apinya itu naik. Dan kalau naruh air yang mengalirkan bagaimana, itu kan sebenarnya semuanya itu menyiasati gravitasi. Pandemi adalah gravitasi sebenarnya. Sesuatu yang boleh kita katakan ada unsur alamiah, berjalan begitu saja. Tetapi sekarang kita bisa menuai hasilnya. Siapa orang yang akan menjadi orang tangguh, orang kuat, dan siapa orang yang kalah oleh pandemi? Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Hah? Pilih menjadi orang tangguh atau menjadi orang yang kalah oleh pandemi? Nah, karena itu saya yakin 2 hari ini berada di sini bersama dengan, mau bilang kakak atau bapak-bapak ya, untuk Priska, untuk kakak ya, iya, susu ketua kakak, untuk kakak masih usianya sudah bapakmu gitu ya, tapi kita harus panggil kakak. Kamu juga panggil aku kakak ya, rasa cidik kakek gitu aja. Tapi sekitar 6 kok, lumayan. Jadi kalau kita mau menjadi orang kuat dalam 2 hari ini, pasti kakak-kakak mengajak kita bukan hanya untuk meratap. Yang meratapnya gampang, masuk kamarmu nangis selesai. Tetapi kita diajak ke sini untuk membuka mata bahwa jalan yang kita miliki masih panjang, ya kan? Apalagi usiamu remaja, tim. Jalan yang mau kita lalui masih panjang. Dunia yang mau kita lampaui masih sekian luasnya. Karena itu tidak ada istilah meratap selain mengisi hidup dengan penuh tanggung jawab.
Karena itu kita diajak untuk melihat kenyataan lain di dalam hidup ini, bahwa kadang ada orang yang hilang. Karena itu tema yang ada di filmmu itu nama judulnya apa? Lost in the jungle. Lost in the Jungle. Jungle, artinya Hilang di hutan. hilang di hutan. Hutan mana? BSP. Lah, aku gampang nyarinya, aku biasa keliling sana kok. Kamu bilang oh ketemu ngarek yang kono pojokan gitu. Tetapi inilah kadang fenomena yang kita miliki. Kita ini merasa memegang banyak hal di dunia ini. Lewat handphone kita bisa memiliki segala-galanya. Informasi bisa kita miliki dengan cepat. Apapun kita bisa miliki dengan cepat. Tetapi anehnya, di era seperti ini, kadang ada seperti sesuatu yang hilang di dalam hidup kita ini. Ada sesuatu yang hilang, dan hari-hari ini saya yakin Anda diajak menemukan sesuatu yang akan menjadi pegangan hidup kita. Menjadi pegangan hidup kita. Biasanya orang makin tua itu pegangannya apa? Apa yang kelihatan selalu bahwa orang tua? Mama biasanya kalau sekarang mama sukanya pegang apa? Tas. Masih tas. Mereknya apa? Kalau tulisannya ada Gucci, ada mau meneh. Tapi tahu isinya? Tahu isinya? Apa? Belum tentu. Yang pasti itu belum tentu duit. Yang nomor satu adalah plastik resek. Nah, takon itu tasnya mama isinya pasti ada plastik resek kayaknya. Yang kedua, apalagi kalau pergi ke luar negeri, pergi ke Eropa, ceken yang namanya obat itu kalau orangnya udah sakit-sakitan. Kalau orang ke Eropa, ceken tasnya ibu-ibu isinya apa? Obat. Bukan sambel. Ya kan Bu? Guyu itu benar ya. Tetapi kalau sudah jadi oma opa, minta maaf, terpaksa mereka perlu sesuatu yang harus mereka pegang. Karena apa? Karena badan kadang sudah tidak kokoh lagi, sehingga otomatis orang yang merasa tidak kokoh selalu akan cari pegangan. Karena itu kalau di sini ada arsitek, pasti kalau bangun tangga yang muter-muter sampai atas, apa yang tidak ketinggalan untuk dibangun di tangga itu? Pegangan tangan. Karena sehebat-hebatnya kita meskipun muda, kalau lagi kaki ini agak pulang dari GSP itu sempoyongan gitu, kita perlu pegangan, ya kan? Mau naik, mau turun sama saja. Mau naik gandolan, capek mah sorong gitu loh, sorong enak. Tapi juga kalau turun kita takut jatuh, karena itu kita cari pegangan. Inilah adik-adik sekalian, pada hemat saya, siapakah orang yang akan cenderung kelihatan kalau dia hilang, lost in the jungle? Adalah orang yang dalam hidupnya sesungguhnya bukan hilang, tetapi kehilangan. Ya kan? Orang yang hilang di dunia ini bukan dalam arti dia lepas dari orang lain. Ya, unsur satu memang iya, dia lepas dari orang lain, tidak terdeteksi orang lain. Tetapi ada hal lain yang perlu dibalik paradigmanya berpikir, atau cara pikirnya. Orang bilang mindsetnya. Bukan persoalan kita ini jadi orang hilang, bukan hanya itu, tetapi jangan-jangan kita jadi orang yang kehilangan pegangan hidup. Karena itu ketika kita masih remaja seperti ini, berbahagialah bahwa kita diingatkan oleh kakak-kakak, ayo jangan sampai kita menjadi the lost generation. Jangan sampai kita menjadi generasi yang hilang, generasi yang GJ. Kalau GJ ngerti ya? Generasi yang gak jelas. Bagaimana caranya? Paling tidak satu hal, kita perlu belajar untuk punya pegangan yang sangat kuat di dalam hidup ini. Dan carilah, kalau orang mencari segala sesuatu yang sempurna, carilah kepada Dia yang punya kesempurnaan itu, atau yang maha sempurna. Saya mau cerita sedikit. Minggu lalu saya pulang dari satu program di Prancis selama 1 bulan.
Dalam program itu kami mangkalnya di Paris, tetapi kemudian keliling wilayah Prancis mulai dari selatan sampai utara, kemudian balik ke timur, kembali ke pusat ibu kota lagi. Dalam perjalanan itu menarik sekali. Di antara kegiatan di mana kami mempelajari, mendalami spiritualitas Vincentius dan napak tilas persis di tempatnya Vincentius lahir dan berkarya itu, kami pergi ke sebuah tempat yang namanya di Prancis dulu, di Paris dulu. Saya itu jalan-jalan. Kalau sudah selesai makan sore itu, nah, kalau kita makan sore kan menjelang gelap. Nah, masalahnya di sana itu matahari kalau musim ini baru terbenam jam 10. Jadi sesuai banget kan. Kalau aku tidur mulai jam 7 sampai jam 10, 3 jam sayang. Saya pakai untuk jalan. Pas jalan di hari Minggu sore saya itu terngiang-ngiang suara, terdengar suara. Ini kok suara misa tapi kok indah banget gitu. Lalu saya noleh gereja, namanya gereja Notre Dame des Champs di pinggiran kota Paris. Lalu saya ingin masuk. Begitu saya masuk, tapi sudah persembahan ternyata. Lalu saya nggak berani untuk lanjutkan misa. Nah, konangan aku romo, mosok telat misalnya waktu persembahan lagi masuk. Sini ya. Makanya saya juga nggak masuk, dalam arti nggak ikut duduk, tapi saya mendengarkan dulu sambil berdiri di belakang itu. Ya ampun, kok misalnya sahdu banget. Tetapi yang mengejutkan saya adalah saya lihat orang-orang yang ikut misa itu sekitar 80% dari bangku. Jadi ada bolong-bolongnya dikit, tapi mengejutkan karena saya bayangkan di Eropa itu sudah tinggal sedikit orang misa. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mayoritas yang di situ itu anak muda. Saya tidak jadi hanya termenung dengan gerejanya, tapi saya termenung kok bisa ada sekian banyak anak muda. Hadirin sekalian yang terkasih, kita sudah terbiasa diberi informasi bahwa di Eropa Amerika itu orang sudah tidak mencari Tuhan lagi. Rupanya di dalam saat-saat seperti itu ada kerinduan yang tidak bisa ditutupi, dan mereka akhirnya juga tetap tahu bahwa hidup mereka juga perlu pegangan hidup. Karena itu mereka juga mencari di dalam perayaan Ekaristi itu. Tetapi saya yang penasaran, kenapa di gereja ini ramai sekali anak mudanya? Ini penasaran saya. Saya langsung bertekad minggu depan aku harus misa di sini sore hari. Saya misa di situ. Ternyata apa? Kornya anak muda dan bagus sekali. Saya sampai terpesona dari jauh. Saya ikut misa dari awal sampai akhir itu terpesona. Misanya itu kornya bagus, kemudian romonya berbicara bahasa Prancis memang, tetapi semua dilakukan dengan baik. Liturginya sangat baik. Organnya memang di sana ada organ pipa namanya. Organ pipa itu biasanya di belakang gereja itu ada pipa-pipa itu. Suara organ mantul dari sana, suaranya bagus sekali. Indah sekali suaranya. Saya terpesona di situ karena banyak anak muda. Hal ini mengingatkan saya bahwa sebenarnya bukan persoalan usia, nunggu mbah-mbah, nunggu jadi oma-opa baru kenal Tuhan, tidak. Justru inilah saatnya, jangan sampai kita menjadi the lost generation. Kita perlu mencari, jangan sampai kita menjadi orang yang hilang di tengah hutan. Kita perlu mencari sesuatu yang nggak pernah boleh hilang, yaitu Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Kita boleh namanya nanti sukses, boleh mama papanya ponakan juga untuk sukses. Kita boleh jadi kaya, boleh. Kita boleh jadi gembira luar biasa di dalam keluarga yang ceria, boleh. Tetapi jangan sampai kita hidup di dalam sesuatu yang bersifat semu tanpa pegangan, gembira tanpa dasar. Hendaknya kegembiraan kita punya dasar, hendaknya hidup kita selalu punya pegangan, sehingga Anda nggak pernah bisa hilang. Di zaman ini kalau kita hilang, apa yang dilakukan orang biasanya? Google Map, tepat sekali. Selain Google Map, lalu nyuruh temannya, tolong dong kamu di mana? Kemudian bikin apa? Sherlock. Ya, dengan GPS kita cari. Oh, setelah Sherlock lalu GPS-nya mengarahkan ke sana. Oh, rerungan gitu. Lalu recalculating. Oh, belok kiri lagi. Nah, kita memakai GPS. Singkatan apa itu?
Global Positioning System. Adik-adik sekalian yang terkasih, saya berharap bahwa kita juga punya sesuatu yang bisa kita pegang. Bukan GPS dalam rupa kotak kecil bernama handphone ini, tetapi kita punya GPS, yaitu God Positioning System. Are you okay dengan ini? Kamu merasa oke dengan usulan saya? Kalau memang mau berjalan dengan menjadi karakter atau menjadi kaum muda yang punya karakter dan punya pegangan hidup, jadilah kaum muda yang punya GPS, tetapi bukan hanya Global Positioning System, tetapi punya God yang akan membantu kita mengarahkan kemana. Inilah yang kadang menghantui umat manusia, karena merasa dirinya hebat, lalu merasa tidak perlu pribadi lain untuk mengarahkan diri. Tidak usah merasa rendah kalau Anda menghadap Tuhan hanya untuk mengatakan, Tuhan, arahkanlah hidup saya. Kalau tadi saya cerita di satu tempat yang seperti itu, kemudian minggu berikutnya kami itu pergi ke sebuah tempat yang namanya, ini familiar di Indonesia, Taizé. Pernah dengar? Pernah. Taizé itu adalah sebuah kota di wilayah Prancis Timur. Dirintis oleh seorang bruder, tetapi dijadikan tempat kolaborasi doa. Artinya agama apapun boleh masuk untuk meditasi dan doa. Awalnya tempatnya sederhana sekali, sekarang menjadi area yang sangat besar, ya kira-kira sak GSW ini. Tetapi yang menarik juga di situ banjir anak muda. Padahal ini belum musimnya, waktu itu belum musim panas, masih musim semi. Tetapi sudah penuh anak muda. Memang kalau kuping dibuka gini rata-rata berbahasa Jerman rasanya. Karena memang Prancis Timur itu berbatasan dengan Jerman. Banyak sekali anak yang berbahasa Jerman. Tetapi saya heran. Sekedar tahu ya, di Jerman itu beragama itu membayar pajak. Kalau di sini kita bilang Katolik, apakah bayar pajak? Enggak bayar pajak. Tetapi kalau di Jerman, bilang saya beragama itu bayar pajak. Pajaknya larang tenanan, mahal. Dan karena apa? Karena nanti untuk menghidupi gereja, untuk tenaga gereja dan macam-macam itu. Kalau mengatakan aku punya iman, karena itu banyak orang milih jadi ateis itu bukan karena nggak mau Tuhan, enggak. Mereka nggak mau bayar pajak. Tetapi kalau mereka itu pergi hanya untuk menyembah Tuhan, mencari Tuhan, aneh kan? Mengatakan ateis, mengatakan nggak percaya Tuhan, tetapi mereka mencari Tuhan. Itu pertanda apa? Pertanda bahwa nggak bisa dipungkiri bahwa manusia itu seperti apapun perlu Tuhan, karena dengan demikian dia punya yang namanya sumber untuk menghayati hidupnya. Sumber untuk menghayati hidupnya. Kamu pengen nggak? Dan ini kita perlu dimanapun kita berada. Kamu nanti akan mungkin ada yang tetap di Surabaya, mungkin akan ada yang ke kota-kota lain, mungkin ada yang ke luar negeri atau kemanapun. Tetapi saya yakin setiap saat kamu akan mencari sumber untuk kehidupanmu secara utuh. Kalau mau menjadi pribadi yang integral, pribadi yang utuh, sekali lagi, satu, ingatlah Tuhan selalu. Kalau Anda mendengar GPS, ingat bukan hanya Global Positioning System, tetapi God Positioning System. Pikirkan itu. Yang kedua adalah kita bisa belajar dari Injil hari ini, bahwa Injil hari ini diceritakan 3 orang yang melewati orang yang kena rampok di wilayah perbatasan antara wilayah Yehuda dan wilayah Samaria. Perjalanannya tadi dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu ketinggiannya sekitar 620 mdpl atau 620 di atas permukaan laut. Yeriko itu ada di bawah permukaan laut. Karena itu air yang ngalir ke sana jadi asin dan diberi nama laut mati, karena jadi asin, nggak ada yang hidup, namanya laut mati. Nek urip ini udah diberi nama laut mati ya. Di sana mati karena memang yang lain-lain nggak bisa hidup. Perjalanan mereka itu turun. Nah, ada orang yang dirampok. Jalur itu adalah jalur perampokan karena apa? Hampir dibilang satu-satunya jalur yang memungkinkan untuk dilalui di daerah itu. Banyak perampokan dan ada orang yang dirampok. 3 orang lewat, satu adalah seorang imam. Dia melewati saja
Yang kedua adalah orang Lewi. Lewi itu adalah suku di Israel yang boleh dibilang spesialis urusan sembahyang. Pertanyaan kita, apakah mereka salah? Salah mereka di mana? Nggak peka, Nggak peka? bilang nggak peduli. Nggak peka dan nggak peduli. Tetapi apakah secara hukum salahnya di mana mereka? Mereka secara hukum nggak salah. Karena apa? Imam di sana itu tidak boleh bersentuhan kalau mau melakukan ibadah, nggak boleh bersentuhan dengan satu, mayat, yang kedua, darah manusia. Karena itu yang setengah mati tadi, dalam dikatakan setengah mati, nggak mungkin disentuh. Karena apa? Kalau dia menyentuh itu dia nggak bisa memimpin ibadah. Sementara jatah mimpin ibadah mereka itu, karena imam di sana itu banyak dan harus diatur rotasinya dalam setengah tahun buat 1 tahun. Dalam setengah tahun mereka hanya dapat giliran 1 minggu untuk memimpin ibadah. Nah, imam di sana pasti sayang sekali kalau aku harus balik Yerusalem hanya untuk menyucikan diri karena habis menyentuh orang yang kerampokan. Yo lewat. Jadi secara hukum apakah dia salah? Nggak salah. Orang Lewi apakah dia salah sebagai orang agamawan tetapi lewat gitu saja? Oh, dosa sampean itu. Jadi ini suci, ini wong susah buat lewat kiai gitu. Apakah salah? Salahnya di mana? Sebenarnya dia secara hukum juga benar sebagai orang Lewi. Dia tugasnya bukan hanya di daerah situ, dia harus keliling kemana-mana untuk mewartakan Tuhan dan juga untuk memimpin ibadah-ibadah bagi orang-orang Israel yang tercerai-berai di mana-mana. Karena itu nggak boleh fokus di sana, nggak ada salahnya sebenarnya dia. Tetapi kita bisa membaca dari antara yang tidak salah tadi, ada sesuatu yang hilang dari mereka. Yang hilang apa? Sekali lagi, yang keras. Yang keras. Kepedulian, kepekaan, dan belas kasih. Inilah pendidikan kita, anak-anak, adik-adik sekalian. Pendidikan kita itu diarahkan untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh terdidik. Terdidik itu dalam arti apa? Dia akan menjadi orang yang kapabel. Jadi orang yang mampu mengetahui sesuatu dan memanfaatkan sesuatu. Apalagi, tetapi ada satu sebenarnya tujuan pendidikan yang kadang dilupakan. Dan berharap Anda tidak melupakan dalam konteks ketika kita menyelenggarakan camping ini. Yaitu C yang kedua. Atau boleh dibilang yang ketiga, yang keduanya saya lupa. Yang ketiga adalah compassion. Bila rasa, belas kasih. Inilah yang mau ditunjukkan oleh Injil hari ini. Injil hari ini mau mengatakan bukan persoalan hukum, bukan persoalan Taurat, bukan. Tapi mau mengatakan bahwa dari Torah ajaran cinta kasih di mana kita dikatakan cintailah Allah Tuhan Allahmu segenap akal budimu, segenap hatimu, itu nomor 1. Dan cintailah sesama manusia. Tapi adik-adik sekalian, kuncinya untuk memahami seluruh rangkaian hidup keagamaan kita atau pengenalan dengan Allah, kalau kita hidup seperti orang Samaria tadi. Orang Samaria tahu bahwa dirinya itu dikucilkan oleh orang lain, tetapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Tetap punya belas kasih. Pertanyaan tadi kan berkata, siapakah yang dimaksud sesama itu? Adik-adik, kadang kita mengatakan sesama itu yang punya kesamaan dengan kita. Oh, sama-sama dari mana? Kalimantan, sama-sama dari Surabaya, sama-sama kami ini dari Jakarta. Oke, ada kesamaan. Atau kesamaan rasnya, kesamaan sukunya, atau kesamaan agama. Baru kita mengatakan sesama. Apakah Injil mengatakan sesama dalam konteks itu? Tidak. Sesama adalah siapapun di mana kita bisa menerapkan belas kasih. Karena itu adik-adik sekalian, kalau mau menjadi pribadi yang utuh setelah pembinaan ini, keluarlah dari diri Anda sendiri. Zaman dulu anak-anak itu ditarik dari dalam kamar untuk keluar dari kamar. Ayo nak, dari luar, main bola itu ditarik masuk kamar. Ayo nak main masuk kamar belajar gitu. Sekarang anak-anak bukan ditarik dari luar, anak-anak ditarik dari dalam kamar. Ayo nak pergi, masuk kamu itu di kamar terus.
karena sibuk dengan handphonenya gitu. Ayo main sepak bola, main sepak bola kok disuruh. Ayo boy, kamu itu bergaul. Ini yang kadang menyedihkan. Kita ini bangsa yang dikatakan bangsa rahmah, tapi kadang kita gagap dalam bergaul. Bahasa kita penuh bahasa gaul, tetapi kita gagap dalam bergaul ketika dipertemukan dengan orang yang punya latar belakang lain mengkerap, tunjuk jari gak wani. Justru disinilah artinya leadership. Kalau Anda mau menjadi orang hebat, jangan tenggelam, keluarlah dari diri Anda sendiri. Kalau kupu-kupu itu hanya hidup di dalam kepompong, dia tetap hanya akan menjadi ulat di dalam kepompong itu. Tetapi kalau dia keluar dari kepompongnya dan berproses, dia akan jadi kupu-kupu. Karena itu jangan mimpi Anda jadi kupu-kupu hanya hidup di dalam kepompong. Keluarlah untuk melayani sesama, keluarlah di dalam komunitas, carilah teman-teman di dalam komunitas, sehingga Anda akan berkembang. Tetapi kalau Anda di dalam kepompong kamar Anda sepanjang hidup, minta maaf kalau Anda sampai tua ternyata cuma jadi ular, dan ular nggak pernah menarik tapi menakutkan, ya kan? Karena itu mari kita persembahkan Ekaristi, mohon rahmat Tuhan agar pertumbuhanmu menjadi pribadi-pribadi yang sempurna, bukan karena kehebatan kita sendiri, tetapi karena kita sadar kita menyatukan seluruh hidup kita dengan Dia yang maha sempurna. Amin.